Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Bersyukur sekali pada sore hari ini bisa tiba di Unhas. Kali terakhir tiba di Unhas juga agak panjang. Tadi ngobrol dengan Pak Rektor, ketika dihitung waktunya terakhir berbicara persis di ruangan ini tahun 2010 pada waktu itu. Sudah 13 tahun, karena ketika bertugas sebagai Mendikbud, di era kami Mendikbud tidak mengurusi dikti ristek di luar, jadi praktis tidak pernah berinteraksi langsung dengan kampus. Dan alhamdulillah senang sekali kembali ke Unhas yang makin hari makin hijau, terasa sebagai hijaunya Makassar. Nah, saya dapat tugas di sini untuk berbicara. Tapi sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin memberikan gambaran Bapak sekalian, mengapa kami memandang pertukaran gagasan, pertukaran ide itu penting. Karena dalam perjalanan kepemimpinan, baik itu di kampus, baik itu di birokrasi, kami menyimpulkan bahwa leadership is a learning journey. Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan pembelajaran, dan selama menjalani tugas, pada saat itu kita ketemu dengan berbagai macam urusan, di mana setiap kita berbicara dengan urusan apapun, di situ ada pembelajaran. Kami bertugas di Jakarta, ketika diskusi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, mendadak kita belajar banyak tentang bagaimana sebuah kota dibuat menjadi kota yang hijau, yang nyaman. Ketika berbicara dengan air, mendadak kita belajar tentang bagaimana pengelolaan air agar menjadi sumber yang sehat dan tidak menimbulkan bencana. Setiap exposure itu adalah proses pembelajaran. Karena itu ketika sekarang mendapat tugas menjadi calon presiden, ditugaskan oleh Partai Nasdem, kemudian PKS, kemudian sekarang PKB, saya pun memandang ini sebagai learning journey. Karena itu kalau ada undangan ke kampus, maka saya katakan bismillah, saya siap, karena ini adalah kesempatan untuk saling belajar, saling bertukar pikiran. Di sini kesempatan, dan seperti dikatakan Pak Rektor tadi, sudah saatnya kampus kembali memainkan peran terdepan di dalam menyediakan gagasan-gagasan untuk dijalankan oleh negara. Sudah saatnya, dan sudah saatnya pula kampus mengungkapkan pikiran ketika terjadi hal-hal yang menyimpang di luar sana, karena kampuslah yang bisa menjadi tempat menjaga arah dari perjalanan Republik ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai gagasan awal untuk kita bahas nanti sama-sama. Jadi kalau dibuatkan urutan, kira-kira kita ingin nanti gagasannya tentang mewujudkan satu ekonomi yang lebih maju, yang lebih adil. Kira-kira garis besarnya begitu. Tapi sebelum itu ada prinsip yang saya rasa menarik untuk kita pegang sama-sama di sini. Ini arahnya ke mana? Ke situ ya. Siri Nepace, betul pengucapannya? Betul. Loh, kalau tidak dikoreksi lah. Apa artinya ini? Artinya di masyarakat kita pegang makna kehormatan itu dijunjung tinggi. Dan saya rasa kehormatan bangsa Indonesia harus dijaga, dijunjung tinggi, tidak menjadi inferior di hadapan bangsa-bangsa yang lain, dan tidak nomor 2 di bangsa-bangsa yang lain. Dan harus berani, sebagaimana para pelaut Bugis Makassar dulu berani untuk menghadapi tantangan ke depan. Slide berikutnya coba. Bapak sekalian, saya menggunakan ini untuk memberikan ilustrasi perjalanan bangsa kita.
perjalanan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia melewati beberapa fase dan kita mau menuju yang keempat. Kalau Ibu perhatikan, di tahun 28 kita menyatakan satu bangsa dengan menyepakati satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Dan dengan adanya bahasa bersama itu, saya mau izin Mbak berada di depan sini. Dan dengan satu bahasa itu, maka kita di sini bisa berkomunikasi tanpa perlu penterjemah. Jangan dianggap enteng, karena ada ratusan bahasa. Dan bila kita tidak memiliki bahasa persatuan, maka belum tentu kita memiliki perasaan keindonesiaan sehebat hari ini. Dan ini adalah contoh yang dunia harus belajar dari Indonesia. Di sini kita mampu untuk menyepakati. Uni Eropa, ada mahasiswa HI nggak di sini? Uni Eropa, ada berapa negara Uni Eropa? Ngacung dulu begitu ditanya, aduh gitu. Berapa? Ada berapa negara di Uni Eropa? Ayo, kalau mau cepat Google aja. Berapa? 27. Ada bahasa persatuannya apa? Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Bahasa apa? Inggris. Inggris sudah Brexit. Udah keluar dari Uni Eropa. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Ada. Harus ada. Bahasa persatuannya ada 23 bahasa. Oke? Dan itu artinya apa? Kalau bangsa-bangsa Uni Eropa berkumpul, mereka udah satu negara nih. Maka hadirin semuanya menggunakan headphone dan di belakang sana ada penterjemah 23 bahasa. Semua dokumen yang diputuskan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Mereka tidak berhasil menyepakati satu bahasa persatuan dan mereka harus belajar dari sebuah negeri yang di ujung tenggara Asia namanya Indonesia. Dan ini saya sering sampaikan, kalau tidak punya bahasa persatuan, jangan harap punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak mungkin komandan pasukan pakai penterjemah, tidak mungkin. Dan konferensi pertemuan kita merasa satu. Bahkan di Indonesia, Bapak Ibu perhatikan, sering tidak terjadi konflik antar suku, antar etnis, bahkan berdarah sekalipun. Tapi yang menarik, pihak yang berkonflik duduk di meja perundingan dan mereka tidak memerlukan penterjemah untuk merundingkan kepentingannya. Itu Indonesia. Jangan anggap enteng menjadi satu itu. Nah, inilah satu pertama. Satu yang kedua, kita satu negara, proklamasi 45 menjadi satu negara. Tapi belum negara kesatuan. Baru tahun 50 kita menyebutnya jadi negara kesatuan. Karena itu kita sebutnya NKRI. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, ingat-ingat peristiwa Mosi Integral Natsir tahun 50. Tanpa Mosi Integral Natsir, kita tidak akan menyebut kita dengan nama NKRI. Karena Republik Indonesia hanya di sekitar Jogja. Presidennya Soekarno, RIS presidennya Mr. As'ad pada waktu itu. Indonesia hanya kecil, Republik Indonesia. Bagian dari Republik Indonesia Serikat yang presiden namanya Mr. As'ad. Lalu kita sudah satu negara kesatuan, tapi belum satu tanah air. Karena air kita masih belum milik Indonesia. Airnya masih perairan internasional. Laut Jawa perairan internasional, Laut Arafura perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional. Itu bukan wilayah Indonesia. Yang disebut Indonesia hanya tanahnya. Tahun 57 deklarasi Juanda. Dan deklarasi Juanda mengatakan bahwa seluruh wilayah menjadi satu kesatuan. Perjuangannya 25 tahun. Baru tahun 82 diakui oleh dunia, UN Clause, United Nations Convention of Law of the Sea. Sesudah itu baru Indonesia menjadi satu kesatuan, tanah dan air. Kita sudah melewati 4-1, satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori. Nah sekarang kita masuk satu yang kelima. Pelan-pelan. Belum sampai sana. Satu yang kelima apa? Inilah yang ingin kita dorong sama-sama. Satu yang kelima. Satu Indonesia, satu perekonomian.
Ini fase berikutnya, di mana warga Indonesia di mana saja tinggalnya, perekonomiannya tersambungkan. Ada satu keutuhan perekonomian. Ini PR kita ke depan, bahwa Indonesia ini satu perekonomian di mana kebutuhan-kebutuhan dasar kita bisa didapatkan dengan harga yang setara. Kalau sama itu tidak mungkin. Dalam ekonomi tidak ada harga sama. Dalam ekonomi adanya setara. Hari ini kita masih menemukan bahwa harga kebutuhan pokok, harga komoditas pokok untuk pembangunan antara di kota besar dan kawasan timur Indonesia, selisih harganya luar biasa besar. Anda perhatikan, mulai dari semen, besi, kebutuhan pembangunan, selisih harga yang besar. Air minum saja selisihnya besar. Selama kita masih belum memiliki kesetaraan harga, maka kita belum bisa menyebut dirinya sebagai satu ekonomi. Indonesia ke depan tidak cukup dipertahankan dengan pernyataan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan. Harus dipertahankan dengan satu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya kita menginginkan agenda besar kami ke depan mengintegrasikan perekonomian Indonesia. Dan pengintegrasian ini memasukkan unsur mobilitas, memasukkan unsur pendidikan, memasukkan unsur kesehatan, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dimanapun berada itu terpenuhi. PR ini bukan PR yang ringan, dan kita berharap dengan pendekatan ini maka kebutuhan pokok setiap keluarga terpenuhi. Keluarga bahkan bisa menabung dan harapannya bisa merencanakan masa depan juga dengan baik. Dan ini artinya, Bapak sekalian, kita mengarahkan untuk sehat, terdidik. Human capital is the key. Saya kalau bicara ini di kampus dengan bapak-bapak, ibu semuanya seperti berkhotbah pada orang yang beriman. Iya, karena semua orang kampus pasti percaya ini. Orang kampus percaya bahwa kesehatan dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan saya istilahkan kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Saya mengusulkan jangan digunakan istilah sumber daya manusia untuk pembangunan manusia. Kenapa? Jangan pandang manusia sebagai faktor produksi, manusia sebagai aset terbesar Indonesia dan bukan semata-mata faktor produksi untuk kegiatan di pasar. Begitu diistilahkan sebagai sumber daya, maka dia ekuivalen. Sumber daya dalam perekonomian ada sumber daya orang, ada sumber daya kapital, ada sumber daya tanah, ada sumber daya teknologi, itu semua sumber daya di dalam sebuah faktor produksi. Manusia menjadi salah satu sumber daya. Nanti akhirnya pendidikan diarahkan sekedar untuk persiapan kerja. Dan ujungnya mereka yang berilmu hanya mencoba menjajakan ilmunya kepada pembeli yang mau menjual dengan harga yang termahal. Ini yang digeser nih. Jadi orientasinya apa? Kesehatan, pendidikan. Kesehatan pendidikan kunci, dan hari ini perhatian kepada itu mohon maaf tidak terlalu besar. Kita tidak memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama. Kami melihat anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya. Kesehatan dan pendidikan alokasi anggarannya harus dipandang sebagai investasi. Investasi. Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai biaya, maka kita akan selalu berbicara tentang bagaimana membuat ini lebih efisien dan seringkali bagaimana dikurangi. Dan ujungnya alokasi untuk pendidikan dicoba diratakan sana sini, yang penting 20% terpenuhi, walaupun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Ini harus diubah. Lalu kedua adalah persoalan hukum. Kita semua menyadari bahwa sebuah negeri ini akan maju bila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua ditopang dengan adanya kepastian hukum. Rule of law. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat banyak sekali
praktek di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance harus dibereskan. Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi. Yang kedua, dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional, mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura. Kenapa? Supaya ketika ada persoalan hukum, maka tidak menggunakan sistem hukum Indonesia, tapi menggunakan sistem hukum Singapura dan menggunakan pengadilan Singapura. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa di sini akan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Saya sempat bilang, sampai kapanpun kita, indikasi sederhananya, bila investor internasional masih belum mau tanda tangan di Jakarta, maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau mau dipercaya, maka semua sudah berani tanda tangan di Indonesia. Dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang. Kita harus belajar dari kampus, rute-rute yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam fase ini juga kami melihat urgensinya untuk menyetarakan peluang usaha di berbagai wilayah. Ketika kita bicara mendapatkan pekerjaan, jangan sampai mendapatkan pekerjaan itu hanya di Jawa, hanya di Makassar, di kota-kota besar, tapi justru kita harus dorong khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil untuk tumbuh di berbagai wilayah, memanfaatkan konektivitas sehingga lapangan pekerjaan akan muncul. Bapak Ibu sekalian, kalau disederhanakan, warganya sehat terdidik dalam situasi hukum yang setara dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini jangka pendek yang kita bayangkan perlu segera dilakukan. Nah, dalam konteks inilah kami berharap nantinya seperti Bapak-bapak, Ibu yang berada di Universitas Hasanuddin yang banyak mendalami bidang kemaritiman, kita berharap sekali bisa mendapatkan gagasan-gagasan yang bisa diadopsi untuk menjadi strategi nasional agar ini bisa terintegrasi di seluruh Indonesia. Nah, berikutnya Bapak sekalian, saya ingin cerita sedikit. Ini contoh Sulawesi yang kita semua tahu sebagai surganya kakao dunia. Kalau kita lihat di dalam data, ada negara Pantai Gading dan Ghana, produsen biji kakao nomor 1 dan nomor 2, dan nomor 3-nya adalah Indonesia. Indonesia adalah produsen terbesar. Dan di mana itu? Di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Barat. 75% dari produksi nasional kakao ada di tempat ini. Tetapi 80% dari produknya diekspor ke luar negeri, 20% baru domestik. Dan 85% dari ekspor itu dalam bentuk intermediate, bukan dalam bentuk finished good. Kami memandang ini contoh bagaimana pengintegrasian perekonomian, perluasan lapangan pekerjaan di berbagai wilayah adalah dengan kita melakukan yang biasa disebut dengan istilah reindustrialisasi. Melakukan industrialisasi lagi di tempat yang selama ini terlewatkan. Kita dorong reindustrialisasi. Mengapa ini perlu didorong ke depan? Kita sudah melakukan fase awal industrialisasi mayoritas di Jawa dan beberapa kota besar di Indonesia. Tetapi fase ini kita membutuhkan untuk mendorong industrialisasi di tempat yang lebih luas. Dan kalau kita taruh potret Sulawesi, maka kita akan ketemu dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Yang ini harus dimanfaatkan dengan kita membangun industrinya dari hulu sampai ke hilir. Dan bila itu bisa dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, maka kita akan bisa menyaksikan gerakan perekonomian yang merata di berbagai wilayah. Bukan merata karena subsidi dari pusat, tapi merata karena industri-industri bertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini membutuhkan dukungan. Dukungannya apa? Dukungannya adalah sistem logistik kita harus diperbaiki.
Bapak Ibu sekalian, satu, Indonesia mensyaratkan sistem logistik yang negara turun tangan. Ini sebuah ilustrasi saja, ini biaya pengiriman kontainer yang hari ini ada di masyarakat. Kalau boleh saya berikan ilustrasi, kalau dari Surabaya mengirimkan ke Tiongkok itu untuk 40 feet kontainer harganya 7,6 sampai 10 juta rupiah. Kalau mengirimnya dari Surabaya ke Makassar harganya 20 juta rupiah. Oke. Peta Indonesia berubah ketika jarak antar wilayah yang asalnya kilometer diubah jadi ongkos kirim. Oke. Bentuk Indonesia langsung berubah. Kacau bentuknya. Kenapa? Karena dari Jakarta ke Makassar pendek sekali karena ongkos kirimnya kecil. Tapi dari Makassar sampai ke Luwu misalnya, dari Makassar sampai ke pegunungan di Majene misalnya, itu akan ketemu harga yang sangat tinggi. Dan kalau itu harga sebagai pengganti jarak, maka bentuk Indonesia tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Kita harus mengembalikan agar Indonesia itu satu dengan cara negara hadir mengkoreksi sistem logistik agar kegiatan usaha bisa berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah potret hari ini. Ini potret hari ini. Ini tidak boleh diteruskan. Kalau kita berbicara satu, dan negara harus hadir. Negara harus hadir, negara harus memberikan alokasi anggaran yang cukup agar kegiatan logistik berjalan sampai skala ekonominya terpenuhi. Ketika economy of scale belum muncul, maka negaralah yang mengeluarkan biayanya. Negara harus hadir di sini, dan negara tidak boleh berhitung untung rugi karena negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Negara itu menjalankan konstitusi, dan konstitusinya mengatakan bahwa kita harus menghadirkan keadilan, itu konstitusinya. Jadi ketika kita berbicara tentang alokasi anggaran terkait sistem logistik, ini akan membuat perasaan kesetaraan di semua tempat. Logistik sistem kita tidak sederhana, tetapi bila tidak dikoreksi, ini akan membuat Indonesia kita sulit untuk merasakan satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya akan hentikan di sini paparan awalnya, tapi saya berharap Ibu sekalian bisa mendapatkan masukan, komentar, kritik dari semua. Kita ingin ke depan perasaan satu itu terwujud dengan ada satu kesejahteraan, cerminannya satu perekonomian, cerminannya kesetaraan pelayanan kesehatan, kesetaraan pelayanan pendidikan, kesetaraan kesempatan kerja, dan kesetaraan di mata hukum. Ketika itu semua terjadi, maka kami berharap setiap keluarga bisa mengatakan syukur alhamdulillah untung jadi warga Indonesia. Itu harapan kita. Terima kasih, saya akhiri, saya kembalikan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.